Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estina Chandra Puspitasari ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Diare pada Anak di Rumah Sakit Pina Bekasi periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Latar belakang, diare adalah kehilangan cairan dan elektrol secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi satu kali atau lebih buang air besar dengan tinja yang encer atau cair. Penyakit diare masih merupakan masalah masyarakat di Indonesia sampai saat ini. Diare adalah penyebab kematian yang kedua pada anak balita setelah pneumonia. Diperkirakan 4 miliar kasus diare terjadi setiap tahun pada anak balita di seluruh dunia. Setiap tahun 1,5 juta anak balita meninggal karena diare. Dari daftar urutan penyebaran kunjungan puskesmas atau balai pengobatan hampir selalu termasuk dalam kelompok 3 penyebab utama ke puskesmas. Angka kesakitannya adalah sekitar 200-400 kejadian diare di antara 1.000 penduduk setiap tahunnya. Dengan demikian, di Indonesia diperkirakan ditemukan penderita diare sekitar 60 juta kejadian setiap tahunnya. Adapun besar 70-80% dari penderita ini adalah anak di bawah umur 5 tahun, kurang lebih 40 juta kejadian. Kelompok ini setiap tahunnya mengalami lebih dari 1 kali kejadian diare. Sebagian dari penderita 1-2% akan jatuh ke dalam dehidrasi dan kalau tidak segera ditangani 50-60% diantaranya dapat meninggal dunia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana gambaran pengetahuan ibu tentang diare pada anak dan balita di Rumah Sakit Pina periode 2021 sampai dengan Maret 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang diare pada anak dan balita di Rumah Sakit Pina Bekasi periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu tentang pengetahuan ibu terhadap penyakit diare pada anak di Rumah Sakit Pina Bekasi. Manfaat bagi instansi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelayan kesehatan untuk meningkatkan pendidikan kesehatan mengenai faktor penyebab terjadinya diare dan pencegahan serta penanganan diare pada anak di Rumah Sakit Pina Bekasi. Manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi serta menambah pengetahuan ibu terhadap penyebab serta penanganan diare pada anak. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi karena melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menemukan rasa percaya diri maupun dengan dorongan sikap perilaku setiap orang. Yang kedua ada tingkat pengetahuan. Yang pertama adalah tahu atau know, memahami atau comprehension, aplikasi atau application, analisa atau analisis, sintesis atau sintesis, evaluasi atau evaluation. Selanjutnya ada klasifikasi nilai pengetahuan. Pengetahuan seseorang dapat diketahui dengan skala bersifat kualitatif, yaitu tingkat pengetahuan. Yang pertama, baik bila skor nilai 76 sampai dengan 100%. Yang kedua, cukup bila skor atau nilai 50 sampai 75%. Yang ketiga, kurang bila skor atau nilai kurang dari 50%. Epidemiologi diare. Di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum, kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta setiap orang per tahunnya. Penyakit diare tetap sesuatu penyakit yang mempunyai angka kesakitan yang tinggi yang biasanya disebabkan oleh foodborne infection dan waterborne infection yang disebabkan karena bakteri Shigella sp, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Enterohemergeic, Escherichia coli, LHEC. Diare juga disebabkan oleh infeksi virus seperti Enterovirus, Coxsackie poliomyelitis, adenovirus, rotavirus, dan lain-lain.
Patogenesis diare. Penyebab terserang diare pada anak adalah disebabkan oleh rotavirus. Virus ini menyebabkan 40-60% dari kasus diare pada anak dan balita setelah terpapar dengan agen tertentu. Virus akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman, kemudian virus akan menempel ke sel epitel usus halus dan menyebabkan infeksi dan memasuki sel epitel tersebut. Sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel eritrosis baru yang berbentuk kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang sehingga fungsi sel tersebut masih belum bagus. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang pertama adalah feses lembek dan cair, yang kedua sakit perut atau mulas, yang ketiga demam, yang keempat perut kembung, yang kelima mual atau muntah, yang keenam haus terus-menerus, dan yang ketujuh hilangnya nafsu makan. Penata laksanaan diare. Prinsip perawatan diare adalah sebagai berikut: pemberian cairan rehidrasi awal dan rumatan, yang kedua dietetik atau pemberian makanan, yang ketiga obat-obatan, yang keempat pemberian antibiotik bila perlu. Landasan teori. Di Indonesia, diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Beberapa masalah tersebut terlihat dari tingginya insidensi angka kematian serta masih sering terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Kejadian luar biasa atau KLB diare juga masih sering terjadi dengan CFR yang masih tinggi. Pada tahun 2008 karena KLB di 69 kecamatan dengan jumlah kasus 8.133 orang. Kematian 239. Tahun 2009 terjadi KLB di 24 kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang dengan kematian 100 orang. Sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4.204 dengan kematian 73 orang. Bila dilihat per kelompok, umur diare tersebar di semua kelompok umur dengan prevalensi tinggi. Anak balita 1-4 tahun yaitu 16,7%. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomena yang dipelajari, menjawab beberapa pertanyaan mengenai penyakit diare. Yang kedua ada kerangka konsep. Variabel penelitiannya pengetahuan ibu tentang diare pada anak dan balita. Selanjutnya ada definisi operasional. Ini ada tabel definisi operasionalnya. Yang pertama variabel pengetahuan ibu tentang diare pada anak dan balita. Definisi pengertian diare, pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan diare. Cara pengukurannya kuesioner soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang mendapatkan hasil persen pengetahuan tentang pengertian diare. Yang kedua gejala dan segala hal yang berkaitan dengan gejala penyakit diare. Kuesioner soal nomor 5 sampai dengan nomor 10 mendapatkan hasil persen pengetahuan tentang gejala diare. Yang ketiga penyebab diare, hal-hal yang dapat menyebabkan diare. Kuesioner soal 11 sampai dengan soal nomor 16. Yang keempat penanganan diare, segala penanganan pada penyakit diare termasuk obat yang dapat diberikan. Cara pengukuran kuesioner soal nomor 17 sampai dengan nomor 22. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan prospektif yang mengambil data primer dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini di Rumah Sakit Penelitian Bekasi, Tambun Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Alat dan bahannya, alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis dan bahan yang digunakan adalah kuesioner tentang pengetahuan ibu terhadap diare. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama ada izin di tempat penelitian, uji pendahuluan, validasi kuesioner, penyebaran kuesioner ke responden, pengumpulan data, pengolahan data. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini, populasinya adalah ibu yang datang ke Rumah Sakit Pina Bekasi yang memiliki anak usia 0 sampai 11 tahun yang diketahui dari kakak atau kartu keluarga yang dibawa pasien sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar di Rumah Sakit Pina Bekasi.
Yang kedua ada sampel. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang artinya teknik sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus dengan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita usia 0-5 tahun dan anak usia 5-12 tahun. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan bantuan kuesioner yang telah dibuat terlebih dahulu. Tes akan dibuat dengan berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian, di mana selanjutnya indikator tersebut dijabarkan menjadi beberapa butir pertanyaan. Instrumen penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang pengetahuan ibu tentang diare pada anak antara lain: yang pertama pengertian, yang kedua penyebab, yang ketiga gejala, yang keempat penanganan. Selanjutnya adalah rancangan analisis data. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara univariat dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan program SPSS. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian menurut Noto Atmojo tahun 2010. Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari gambaran pengetahuan ibu tentang diare pada anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.